Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Komalasari, NIM 185311024 dari Lokal PAI 5C Institut Agama Islam Negeri Curup. Mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI, dosen pengampu Ibu Asri Carolina MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode fikih. Yang pertama itu menggunakan metode ceramah. Apa sih metode ceramah itu? Yaitu suatu metode dalam pendidikan di mana materi yang disampaikan kepada anak itu berjalan pemeraturan secara lisan untuk menjelaskan uraiannya tersebut. Dan guru di sini dapat menggunakan alat-alat bantu yang lain seperti gambar-gambar, peta, dena, atau alat peraga lainnya. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah suatu cara penyajian pembelajaran pembentuk pertanyaan memberikan pertanyaan kepada oleh siswa yang harus dijawab oleh siswa. Penggunaan metode tanya jawab bermaksud untuk memberikan motivasi kepada siswa yang bertanya tersebut. Nah, di sini adapun kekurangan dan kelebihan dalam metode tanya jawab, yaitu kelebihannya yaitu situasi di dalam kelas tersebut lebih menjadi aktif dan menjadi hidup, menjadikan seorang anak didik tersebut berkembang, cara berpikirnya itu bisa berkembang, dan siswa ini berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Nah, di sini ada pun kekurangan dalam metode tanya jawab, yaitu apabila terjadi perbedaan pendapat. Nah, di sini banyak memakan waktu untuk menyelesaikannya. Itulah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini adalah suatu guru tersebut memberikan pekerjaan rumah atau memberikan tugas kepada siswanya untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Nah, biasanya berkaitan dengan resitasi adalah suatu persoalan yang berhubungan dengan masalah pelaporan siswa sesudahnya setelah mereka mengerjakan suatu tugas tersebut. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dalam metode pemberian tugas ini, yaitu kelebihannya di sini baik sekali untuk mengisi waktu luang, memupuk rasa tanggung jawab yang ada pada anak didik tersebut. Nah, adapun di sini kekurangannya adalah guru tidak dapat mengawasi langsung pelaksanaan tugas yang diberikan kepada siswa tersebut. Yang selanjutnya itu ada metode diskusi. Diskusi di sini adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah. Metode ini merupakan bagian yang penting dalam menjelaskan suatu masalah. Di sini pun ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya di sini adalah memungkinkan anak didik itu menjadi lebih aktif sehingga anak ini peduli terhadap siswa yang lainnya atau memiliki tanggung jawab terhadap dirinya. Yang selanjutnya itu ada metode latihan. Metode latihan di sini adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan anak didik tersebut. Maksudnya di sini guru tersebut memberikan latihan atau memberi pembiasaan kepada anak didik tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Ini di sini menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu metode Baghdadi. Metode ini sering juga disebut dengan ijak huruf penghurufan atau lebih menekankan pada pelafalan huruf. Misalnya seperti bagaimana cara mengucapkan alif, ba, dan seterusnya. Yang kedua itu ada metode Iqra. Metode ini langsung diberikan latihan kepada anak didik tersebut.
Yang ketiga, metode ceramah. Metode ini dalam pendidikan, di mana cara menyampaikan materi pada anak didik berjalan dengan penerangan atau penafsiran secara langsung atau secara lisan kepada anak didik tersebut. Yang keempat itu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah penyampaian pembelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawabnya. Metode diskusi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sendiri, manusia itu menghadapi banyak sekali masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan hanya satu cara. Nah, dengan cara diskusi tersebut, maka akan mendapatkan jalan keluar atau bisa memecahkan masalah yang sedang terjadi secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, memberikan tugas belajar. Di sini di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode akidah akhlak. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah di sini adalah suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi kepada anak didik berjalan dengan penerapan penuturan secara lisan yang dijelaskan secara urai dan langsung atau dijelaskan langsung kepada anak muridnya. Di sini pun ada kelebihan, yaitu dalam waktu relatif singkat dapat disampaikan bahan sebanyak-banyaknya. Terus di sini juga guru dapat menguasai ke seluruh kelas dengan mudah walaupun murid yang cukup banyak dan seterusnya. Adapun di sini ada kekurangan, yaitu siswa menjadi pasif karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menemukan sendiri. Dan guru sungkar untuk mengetahui pemahaman anak terhadap bahan-bahan yang diberikan. Yang selanjutnya itu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab di sini adalah suatu cara penyajian pembelajaran bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu metode pemberian tugas. Pemberian tugas di sini adalah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan siswa tanpa harus berkaitan dengan tempat pemberian tugas belajar. Yang ketiga yaitu diskusi. Di sini adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan metode ini merupakan bagian penting dalam menjelaskan suatu masalah, serta membantu siswa untuk berpikir dan mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang kelima yaitu metode latihan. Metode latihan di sini adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Setelah itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu tangkasan ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. Yang selanjutnya ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini adalah cara atau upaya yang praktis untuk membentuk pembiasaan dan sikap terhadap anak-anak. Metode pembiasaan merupakan salah satu upaya didik yang baik dalam membentuk manusia itu menjadi lebih dewasa. Nah, yang selanjutnya di sini adalah metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran. Di sini ada metode langsung atau direct method. Metode ini disebut metode langsung karena selama pelajaran guru langsung menggunakan bahasa asing yang diajarkan, sedangkan bahasa murid tidak digunakan. Jadi metode ini guru dalam mengajar langsung menggunakan bahasa asing melalui percakapan, diskusi, dan membaca bahan yang dipelajari. Sedangkan untuk menjelaskan suatu arti, kata, atau kalimat tersebut alat peragaan. Yang kedua yaitu metode alami atau natural method. Metode ini disebut metode alami karena pada proses pembelajaran mengajar, murid dibawa ke alam seperti hanya kalian mempelajari bahasa ibu. Yang keempat yaitu metode fonetik. Metode ini materi pembelajaran ditulis dalam notasi fonetik
bukan ejaan seperti aslinya. Di sini ada metode tata bahasa, metode terjemah, dan metode meniru dan menghafal. Yang selanjutnya macam-macam metode sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk pengajaran di mana dosen atau guru mengalihkan informasi kepada sekelompok besar atau siswa dengan cara yang terutama bersifat verbal. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah sebagai format interaksi antara siswa dan guru melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapat respon dari siswanya tersebut. Yang ketiga, metode diskusi atau musyawarah. Metode diskusi dalam pengajaran sejarah yaitu suatu cara penyajian materi pembelajaran di mana siswa dibedakan kepada suatu masalah, baik berupa bertanya maupun berupa pertanyaan yang bersifat problemik. Yang keempat, metode demonstrasi, yaitu merupakan format belajar mengajar yang secara sengaja menunjukkan atau memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Yang kelima, metode karya wisata. Di sini merupakan kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke sesuatu objek di luar kelas untuk mempelajari suatu masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang keenam adalah metode simulasi. Di sini merupakan format interaksi belajar mengajar dalam misalnya mengajar IPS yang di dalamnya menerapkan adanya perilaku pura-pura dari orang lain yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, itulah pembahasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.